Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beliani Putri Zanuar dengan NIM 21411042106. Di sini saya akan menjawab dari ulangan akhir semester sumber belajar berbasis multimedia yang diampu oleh Bapak Dosen Nur Halim, MPDI. Nomor 1, yang akan saya gunakan sebagai sumber belajar pendidikan agama Islam, yakni dengan menggunakan via video dan juga via LKPD interaktif. Karena di dua wadah tersebut saya bisa mengedit dan mendesain sesuai dengan situasi dan kondisi kelas dan juga lebih ramah kepada karakteristik anak yang bersifat general. Lalu yang pertama itu ada via video. Dengan via video saya akan mendesain video pembelajaran menjadi lebih menarik. Lalu nantinya video pembelajaran ini akan saya upload di YouTube agar nanti peserta didik dapat menontonnya dengan memperhatikan keluasaan ruang dan waktu. Lalu yang kedua adalah menggunakan LKPD interaktif. Dengan LKPD interaktif saya akan menggunakannya sebagai sumber belajar PAI agar anak itu tetap fokus pada materi namun juga tidak monoton dan tetap menarik. Nah, nantinya LKPD interaktif ini akan saya gunakan sebagai pekerjaan rumah agar nanti tetap terkontrol dalam pantauan orang tua. Lalu yang kedua adalah pembuatan flowchart media interaktif. Flowchart sendiri merupakan suatu informasi alur yang menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, simbol-simbol tertentu itu dapat berupa lingkaran. Lingkaran sendiri itu berarti start atau memulai. Ketika memulai itu langsung pada judul, lalu ke menu utama, dan juga di menu utama itu ada beberapa pilihan. Di sini ada 4 pilihan, yaitu petunjuk penggunaan, kompetensi, materi, evaluasi, dan profil. Lalu pada materi itu terbagi menjadi 3 lagi. Nah, di sini saya mengambil materi fikih, yakni Toharoh. Nah, di sini ada 3 materi yang akan saya gunakan nantinya, itu tata cara, Toharoh, dan juga hal-hal yang akan membatalkan. Nah, di sini tuh selain ada materi, di sini ada kompetensi, petunjuk penggunaan, evaluasi, dan profil. Nah, keempatnya ini langsung pada disatukan menjadi satu garis. Lalu pada 3 cabang materi tadi itu menurun ke garis yang bawah sini. Lalu setelah sudah sampai pada satu titik, kita ke proses pengambilan keputusan pada simbol belah ketupat ini. Lalu setelah kita dapat mengambil semuanya menjadi sebagai salah satu kesatuan, nah setelah menjadi sebagai satu kesatuan, lalu dapat ditandai sebagai selesai. Di sini ada simbol ya, yakni setelah mengalami serangkaian alur, lalu tidak karena menu utama itu langsung kepada keluar. Lalu yang ketiga adalah aplikasi apa saja yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Nah, aplikasi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI itu mempunyai banyak pilihan. Namun diantaranya dapat saya sebutkan, yakni ada Google Classroom, Notion, Marble PAI, dan juga Solat Learning. Yang pertama ada Google Classroom. Google Classroom dalam pengembangannya itu sudah memiliki banyak fitur. Di antara fitur tersebut terdapat penyisipan link, lalu ada pemindaian dokumen, dan juga ada pengambilan dokumen dari Google Drive. Dan juga kelebihan dari Google Classroom itu sendiri ini bersifat general pada setiap mata pelajaran PAI, dan juga Google Classroom ini berfokus pada penugasan. Namun di samping kelebihan tersebut memiliki kekurangan, yakni tampilan Google Classroom yang kurang menarik, dan juga terkadang pemrosesan dokumen yang memakan waktu cukup lama. Lalu yang kedua ada Notion. Notion itu seperti Google Classroom, namun memiliki tampilan yang lebih kompleks dan memiliki ruangan-ruangan sendiri, tampilan ruangan sendiri yang dapat dimodifikasi oleh kreatornya, dan juga peserta yang join lewat link undangan yang disediakan oleh kreator dapat membagikan dokumen tersebut ke ruangan-ruangan yang telah disediakan oleh kreator. Dan juga tampilan dari beranda maupun dari ruangan tersebut dapat
dikreasikan oleh kreator itu sendiri. Namun di samping kelebihan Notion itu memiliki kekurangan karena Notion itu memiliki tampilan dan fitur yang lebih kompleks daripada Google Classroom. Jadi kreator ataupun peserta harus memahami bagaimana cara pengaplikasiannya. Lalu yang ketiga ada Marble PAI atau Mari Belajar PAI. Di sini itu memiliki kelebihan terdapat berbagai macam materi PAI pendidikan agama Islam, dan juga tampilannya itu lebih ramah kepada anak karena tampilannya mudah dan lebih menarik bagi anak. Lalu terdapat games permainan yang berisi soal-soal sebagai review dari materi yang telah anak perlihatkan. Di samping kelebihan dari Mari Belajar PAI, terdapat kekurangannya. Di antaranya itu hanya diperuntukkan oleh anak 6-10 tahun, lalu masih terdapat banyak bug di dalamnya, dan juga terdapat banyak fitur yang hanya dikhususkan untuk berlangganan orang tua. Lalu aplikasi yang keempat sebagai sumber belajar PAI atau yang terakhir ini ada Solat Learning. Solat Learning ini memiliki kelebihan berisi tutorial tata cara sholat yang lengkap, lalu ada tata cara berwudu, dan juga ada berbagai macam doa. Nah, di Solat Learning ini sendiri mempunyai tampilan yang mudah dipahami dan juga memiliki tutorial yang tidak hanya tutorial bacaan saja, namun juga terdapat tutorial video yang dapat ditonton oleh penggunanya. Namun di samping kelebihan Solat Learning sendiri itu memiliki kekurangan karena masih dalam perkembangan, jadi mempunyai banyak bug yang harus diperbaiki oleh foundernya. Demikianlah jawaban dari ulangan akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.